Mana teman-teman yang lain? Hilang. Hai, sini, naik-naik. Ya, pegangin nanti. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain belum pindah, Mas. Kenapa? Yang lain masih di sebelah. Oh, coba gimana berarti cara ngomong ini? Sampai chat, Mas. Ya, Emang ya. yang sebelah masih aktif ya? Link yang sebelah masih aktif? Masih. Mas Burhan sebentar. Bukannya udah aku matikan ya? Link yang satunya lagi. Mulai aja kali, Mas. Di chat itu, Mas, di chat roomnya Zoom. Ya. Fakot kana mongko teman-teman ono iku fisof habati ing dalem golongane sahabat. Ono sapa man sahabat waroda kang tumeka wirduhu kang utawi wiritane man fil yaumi ing dalem sedina iku ifna asyara rolas 12 ya. Apane alfa tasbihatin ewune tasbih. Jadi ada sahabat yang wiritan seharinya itu 12.000 tasbih. Ya, subhanallah, subhanallah sampai 12.000. Ini wiritan. Wadhaiful ibadah. Nah, idealnya kita ya punya ya. Termasuk diantaranya mutola'ah dan lain sebagainya. Yang tadi itu yang ngajar, ngaji, yang yaitu bagian dari wirid. Ya. Wa kana lan ono iku fihim ing dalem golongane sahabat sapa man wong wirduhu kang utawi wiritane man iku salasuna 30 apane alfan ewune. Ada juga golongan sahabat yang wiridnya itu 30.000 kali tasbih. Wa kana lan ono iku fihim ing dalem golongane sahabat sapa man wong wirduhu kang utawi wiritane man iku salasu miatin 300 apane rokaatan rokaati.
ila siti miatin tumeka maring 600 wa ila alfi rakaatin lan tumeka maring 1000 rakaat. Ada sahabat yang wiridnya itu 300 rakaat sholat sunnah ya mutlak. Nah, bahkan ada yang sampai 600 atau sampai 1000 rakaat, nggak tahu gimana caranya itu ya. Ini saya belum pernah melihat orang yang sholat gitu ya sampai 300 rakaat. 20 rakaat waktu Ramadan saja udah gempor-gempor gitu ya. Tapi ya menurut keterangan ini zaman dulu ada ya, sahabat yang sholatnya itu sampai 100 rakaat, 300 rakaat, 1000 rakaat. Wa kana lan ono sapa ba'duhum setengah sahabat iku aksaro ngakehake aksaru wirdihi utawi akeh-akehe wiritane ba'duhum iku Al-Qur'anu maca Al-Qur'an. Ada juga sahabat yang wiritannya itu baca Quran. Nah, kalau ini banyak contohnya ya sekarang ini. Anak-anak di pondok Quran ya wiritannya ya baca Quran. Wa kana ba'duhum wa kana lan ono sapa ba'duhum setengah sahabat iku yukdi. Iku yakdi nekani sapa ba'duhum al yauma ing dalam sedina awil lailata utawa songi fit tafakkuri ing dalam mikir-mikir fi ayatin ing dalam ayat wahidatin kang siji yurad diduha kalih bolan baleni sapa ba'dihim ing tafakkur fi ayatin wahidatin. Ada sebagian sahabat yang mereka itu kesibukannya mikirin satu ayat satu hari. Ya. Mikirin satu ayat satu hari. Itu jadi rutinitas ya. Jadi rutinitas beliau-beliau gitu ya. Nah, ini termasuk mutolaah juga ya. Itu ada gunanya buat Wa minal ibadati lan iku setengah saking ibadah al istighalu utawi ketungkul bima kelawan nekani perkara bima kelawan perkara yusilu kang nekaake sapa man bihi kelawan ma khairan ing kebagusan ilal muslimina maring pira-pira wong Islam. Wa malan perkara yusirru kang bungahake apa ma ulubahum ing pira-pira atine muslime. Wa malan perkara tatayassaru kang dadi gampang bihi kelawan ma apa al a'malu pira-pira amal as-sholihatu kang bagus. Ka khidmatil fuqaha'i kaya lumadi ing pira-pira ahli fikih. Mengabdi berkhidmah kepada para ulama ya, ahli fikih. Wa sufiyati lan ulama ahli tasawuf, kiai-kiai thariqah gitu ya. Ustaz-ustaz wa ahli dini lan lumadi ing wong kang anduweni agama, ahli agama. Di antara ibadah adalah menyibukkan diri dengan melakukan sesuatu yang bisa menghantarkan kebaikan kepada orang Islam. Ya. Ma yusilu bi khairan ilal muslimin. Wa ma yusirru qulubahum dan menghantarkan sesuatu yang bisa membahagiakan orang Islam. Nah, ini banyak banget jenisnya, ya. Bentuk-bentuk pelayanan
ya, kerja sosial atau sukarelawan ya, yang di sana bisa memudahkan sesama umat Islam. Nah, ini juga termasuk ibadah, termasuk boleh dijadikan wazifah ya setelah kita sholat duha. Nah, ini kalau jadi santri gampang ya. Kalau jadi santri gampang, urip ning pondok, khidmah kepada ulama dan kiai, bantu kebutuhannya apa, sehingga beliau-beliau ini bisa fokus mengajar ya, ngaji dengan orang-orang yang membutuhkan ilmu. Nah, kalau di luar ini agak repot kalau mau khidmah secara langsung. Tetapi ya hari ini ya kalau misalnya kita sudah berumah tangga, bermasyarakat, hidup di luar, ya kita bisa melakukan hal-hal lain yang sama makna dan fungsinya. Ya, makna dan fungsinya bisa. Nah, ini saya mau cerita juga. Harokah sedang mengembangkan platform urun daya. Itu tujuannya adalah untuk menggalang donasi, membantu pesantren-pesantren yang membutuhkan. Jadi pesantren-pesantren yang bangunannya rusak atau membutuhkan ya bantuan dari masyarakat, bisa kita bantu dengan platform ini. Nah, itu konteksnya ya khidmah lil muslimin, ya, khidmatul fuqaha wasufiyah wa ahliddin. Wa katarat tudi, ini untuk orang yang nggak sempat khidmah gitu ya. Wa katarat tudi lan koyok mider-mider fi asghalihim ing dalam pira-pira penggawene salatah. Ya, jadi membantu apapun yang dilakukan atau yang menjadi pekerjaannya para fuqaha ini, para sufiyah, para ahli din ini. Kamaruya kaya oleh den riwayataken, kama kaya katerangan ruwiya kang den riwayataken apa ma fil hadisi, ing dalam hadis. Man utai sapane wong iku khodama ngladeni sapa man aliman ing wong alim sab'ata ayamin ing dalam 7 pira-pira dina, maka annama khodama mongko kaya ngladeni, kaya ngibadah sapa man lillahi maring Allah taala sab'ata alafi sanatin ing dalam mangsa 7.000 tahun. Mengabdi, berkhidmah kepada satu orang alim ya selama 7 hari, itu pahalanya setara dengan beribadah kepada Allah 70.000 tahun. Ini digambarkan pahalanya besar sekali gitu ya. Keutamaannya luar biasa sekali. Nah, ini kalau dalam perspektif kajian hadis, kalau ini disebut sebagai hadis, nah ini biasanya ada indikasi ya kedhaifannya misalnya. Tapi wallahu alam, saya belum mengkaji hadisnya. Tapi intinya ya di dalam riwayat ini ya ada penjelasan tentang keutamaan khidmah ya kepada alim ulama. Dan ini yang barokahnya besar gitu. Barokahnya besar. Wa taraddudi lan koyok mider-mider ala ziyaratil mardha ing atase ngendangi pira-pira wong kang loro. Jadi ini termasuk sunnah yang banyak dilupakan. Ya, banyak dilupakan. Iyadatul mardha, menjenguk orang yang sakit.
Kita ini kalau nggak kenal orang, ya, apalagi di kota begitu, kalau tetangga sakit, kalau nggak kenal ya nggak dijenguk, kalau nggak saudara ya nggak dijenguk, gitu ya. Nah di lingkungan sekitar aja ya budayanya seperti itu, gitu. Nah apalagi yang di rumah sakit. Nah ini sebenarnya itu momentum, ya, untuk mendapatkan pahala ziaratul mardu. Orang kalau lagi sakit dijenguk itu ya senang. Apalagi kalau ditanya begitu ya. Selama tidak mengganggu maksudnya. Kemudian dia bisa cerita apa yang dirasakan. Orang yang sakit itu biasanya banyak pikirannya, ya, pengen diluapkan. Ya, kalau ada yang menjenguk, kemudian dia cerita, itu menjadi jalan untuk meluapkan isi pikirannya, kegelisahan hatinya, dan akan sedikit plong. Ya. Apalagi kalau kemudian didoakan, dia akan semakin positif hidupnya. Nah ini tidak ada budaya menjenguk orang yang nggak dikenal di rumah sakit, gitu. Padahal itu penting juga. Wa ala tasyiil janaizi lan ing atase ngiring pira-pira jenazah ilal maqabiri maring pira-pira kuburan. Nah, kalau ada orang yang meninggal, ya, keluarga ahli baitnya, keluarga jenazah itu kalau banyak yang melawat, senang. Kalau banyak yang nganterin ke kuburan, mereka akan terbantu. Ya, merasa dihargai keluarganya. Nah, ini kalau dilakukan itu halus surun, membahagiakan, ya, orang, bantu, ya. Kalau di desa mungkin masih banyak rombongan pengantar jenazah itu mungkin banyak. Tapi kalau di kota ya mungkin nggak seperti di kampung gitu ya. Apalagi kalau hidupnya di komplek, kanan kiri nggak terlalu kenal gitu. Ya itu yang memakamkan, yang mengantarkan ke kuburan ya keluarga intinya saja kadang-kadang itu. Kalau di perkotaan, di daerah perkampungannya mungkin akan masih sangat banyak yang membantu. Kalau di komplek nggak kenal kanan kiri, yang bantu petugas rumah sakit ya sudah, ya dapatnya seperti itu begitu. Wakait amit to'ami, makanya pahalanya besar gitu ya. Tasyiul janazah ilal makobir. Wakait amit to'ami lan koyo aweh mangan lil fuqara'i maring pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin. Memberi makan fakir miskin itu juga termasuk ya amalan yang bisa kita lakukan, ya, menjadi wazifah, menjadi wirid kita setelah sholat duha ini. Ketika kita berangkat kerja, kita ada satu fakir miskin yang menjadi apa namanya, jujukan tiap hari. Kita mau ngasih makan ke siapa? Ya. Nah, ini bisa ya diistiqomahkan yang seperti itu. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabul a'mali utawi luweh demenakene pira-pira amal ilallahi maring Allah taala ba'dal faraidi ing dalem sause pira-pira ibadah fardu iku idkhalu sururi manjingaken bungah-bungah alal muslimi ing atase wong Islam. Ahabul a'mal ilallah ta'ala ba'dal faraid idkhalu surur alal muslim. Amalan yang paling dicintai Allah setelah amalia fardu adalah berbagi kebahagiaan, ya, memasukkan kebahagiaan ke hati
orang Islam. Jadi membahagiakan sesama orang Islam ya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam ini ya luas sekali maknanya ya. Wastagil lan ketungkula sapa sira antahya sira bima kelawan perkara tahta kang butuh sapa sira ilaihi maring ma min amril ma'isyati nyatane masalah pengupo jiwa minal iktisabi nyatane nyambut gawe linafsika krana awak dhewe sira waliman lan krana arai wong tamunuhu kang ngingoni sapa sira ing man li anahu krana setuhune kelakuan iku laisa ora ana iku laka kedue sira apa antu dayi ayento nyiak-nyiakaken sapa sira al iyala ing pira-pira batih wa tastagrika lan ngentekaken sapa sira al auqata ing pira-pira waktu fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah. Nah, berikutnya setelah tadi amalia tadi ya, wirid-wirid tadi sibukkanlah dirimu ngurus ya ma'isyah, amril ma'isyah. Yaitu bekerja minal iktisab. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri kalau masih jomblo ya. Waliman tamunuhu dan orang-orang yang wajib engkau beri nafkah. Ya, misalnya anak, istri, orang tua yang sudah tidak mampu ya. Dan lainnya ya, yang wajib dinafkahi. Karena engkau tidak boleh menyia-nyiakan mereka, keluargamu itu, dan engkau menghabiskan waktu dalam beribadah. Ini enggak boleh. Ya, kita punya tanggungan, tapi ternyata kita lebih sibuk ibadah ya dibanding mengurusi keluarga. Wadzalika utai mengkono istighal iku bisyarti salamati dinika kelawan syarat selamete agama sira minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Wasalamatil muslimina lan selamete pira-pira Islam min syarri lisanika saking alane lisan sira wa yadika lan alane tangan sira. Dengan syarat ya bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tidak merusak agama kita. Misalnya pekerjaan sebagai penjahat ya, sebagai orang dolim, orang yang melukai ya, orang yang ya pekerjaan yang tidak benar gitu ya. Nah, ini syaratnya ya, syarat. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang maksiat, bukan pekerjaan yang membahayakan umat Islam baik melalui lisan kita maupun tangan kita. Kalau itu melukai ya berarti pekerjaannya itu tidak layak. Wahtar lan milio sapa sira al afdola ing perkara kang luwih utama minal ulumi nyatane pira-pira ilmu minal ulumi saking pira-pira ilmu wal ibadati lan pira-pira ibadah. Dan pilihlah ilmu-ilmu dan ibadah-ibadah ya, pekerjaan-pekerjaan yang paling utama. Ya, paling utama. Kita harus punya ya prioritas mana yang lebih utama dan mana yang kurang utama. Li'annahu krana setune afdal iku yakhtalifu beda-beda apa afdal biikhtilafi halis syakhsi kelawan bedane tingkahe menungso. Ya, setiap orang yaitu punya kondisi yang berbeda.
Ya, situasi yang berbeda. Karena itu yang utama bagi satu orang berbeda dengan yang utama bagi orang yang lain. Fal yang dur mongko becik ningali sapa syaksun ila qalbi maring atine syaksun. Fama utawi sapane utawi barang ya rohu kang ningali sapa syaksun ing ma asyadda ingkang luweh kuat apane takfiron ngelabetine fihi ing dalam kalbi fal yuwazib mongko netepono sapa syaksun alaihi ing atase ma amalan ilmu yang dinilai oleh seseorang paling berbekas, paling berkesan, paling masuk, paling apa? Paling mudah diterima gitu ya. Paling disukai, paling berefek ya. Asyadda ta'tsiron fal yuwazib alaihi. Maka hendaknya dia mengistiqomahkannya. Misalnya ada sekian banyak ilmu, tapi dia lebih suka ilmu fikih atau ilmu nahwu, maka ya dia mendalami itu, mengistiqomahkan itu. Ada sekian banyak pekerjaan kok pekerjaannya senengane sing di rumah saja, ya itu misalnya. Nah itu fal yuwazib alaih, hendaknya dia mengistiqomahkan itu, sing paling cocok kira-kira. Fa idza ahassa mongko ing dalem nalikane ngrasa sapa saksun bimalalin kelawan bosen minhu saking ma fal yantakil mongko becik pindah sapa saksun ila ghairihi maring liyane ma. Kalau dia merasa malas melakukan satu amalan ya, misalnya dia milih baca tasbih, wiridane tasbih subhanallah subhanallah. Nah, tapi kemudian dia merasa malas, ya, kok garing, gitu ya, misalnya, kok bosen, kok apa bahasane arek sekarang ini, ya kurang membekas gitu ya. Valian takil ila ghairihi, maka dia hendaknya pindah ke yang lainnya, ke takbir, ke tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Kalau dari satu hizib misalnya, ya, kok males, pindah ke hizib yang lain. Ya. Dari sholawat misalnya, oh kok males, pindah ke sholawat yang lainnya coba, atau pindah ke baca Quran. Dari satu ilmu misalnya ilmu nahwu, oh bosen nih, pindah ke ilmu fikih dan seterusnya. Li'annal malala krono setuhune bosen, wa ya malal iku al-ghalibu perkara kang kaprah alat tobai ing atase watek. Karena yang namanya karakternya manusia umumnya ini adalah ya cepat bosan. Ya, cepat bosan. Karena itu harus disiasati ya, biar kita tetap dalam keadaan yang positif. Kada koyok mengkono-mengkono valian takil waktar al afdal afadahu awe faedah ingza sapa al-Ghazali Imam al-Ghazali. Nah, ini adalah saran ya dari Imam al-Ghazali. Takhtaru kang bisa milih sapa sira al-alyaqo ing perkara kang luwih patut bika kelawan awak dhewe sira minal makasibi saking pira-pira penggawean. Baik, mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Silahkan mungkin ada yang ingin didiskusikan. Mungkin cukup nggih. Oke, baik, kalau sudah cukup, mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca, kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah.
Matur suwun. Oke. Mungkin itu teman-teman, kita bertemu minggu depan lagi. Terima kasih dari saya Susian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.